Halo Sobat Halu, selamat datang kembali di Radio Halu Indonesia buat menemani malam Jumat kalian. Bersama saya, Right Host yang tak dirindukan, Dan saya Aristoteles yang tidak diinginkan. dalam program investigasi Halu nggak nih? Kali ini kita akan membahas tentang fenomena diculik hantu. Fenomena diculik hantu adalah fenomena di mana seseorang disembunyikan oleh makhluk tak kasat mata sehingga tidak dapat ditemukan, dilihat, diraba, maupun diterawang secara kasat mata. Ya, seperti kasus bocah hilang di Mojokerto diculik wewe gombel pada Kamis tanggal 7 Februari 2019 di pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Seorang anak di Mojokerto, Jawa Timur diketahui diculik makhluk halus. Si anak hilang beberapa hari dan kabar terbaru mengatakan si anak ditemukan tewas di kubangan air. Sebelumnya, si anak hilang sejak Selasa tanggal 5 bulan 2 2018 sekitar pukul 18.00. Bocah berinisial IGN yang masih berusia 10 tahun tersebut terakhir dilihat di kebun bambu yang terletak berada di belakang rumahnya. Ya, di sini kita punya kasus. Kita kemarin dapat panggilan dari Mr. D, klien kita. Dia kehilangan anaknya yang namanya Kenanga sejak tahun 2015. Kejadian dia hilang itu pada pukul 5 sore. Dia mau pulang setelah bermain bersama temannya 5 orang dari kolam berenang. Terus setelah berjalan pulang nih ya, teman-temannya tuh jalan bareng-bareng gitu ya. Mereka taunya si Kenanga ini masih sama mereka. Pas mereka noleh, nggak ada lagi. Jadi mereka ngira ya udah pulang ke rumahnya. Ternyata pas jam 8 malam, Mr. D ini menanyakan kepada teman-temannya tadi, kok Kenanga belum pulang? Teman-temannya tadi kan bingung toh, Pak, perasaan udah pulang sendiri tadi. Setelah mendapatkan laporan dari klien kami yang bernama Mr. D, kami melakukan investigasi ke lokasi yang disebutkan. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Mr. Wright dan saya sendiri Mr. Harris dan ada Mas Niko. Di situ kami melakukan investigasi bertiga ke lokasi yang ditujukan oleh Mr. D. Mas Niko, bisakah Anda menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi di lokasi investigasi kita? Oke, Mr. Harris. Dalam investigasi kita yang kita lakukan bersama tim, kita menemukan beberapa fakta terkait kejadian yang dilaporkan oleh Mr. D. Di situ kita melihat bahwa sebenarnya apa yang diceritakan Mr. D itu belum bisa dibuktikan. Sebabnya begitu kita melakukan investigasi, kita tidak menemukan sosok makhluk yang berpotensi untuk melakukan penculikan anak. Pada saat investigasi, kami menemukan beberapa sosok yang kami curigai awalnya yang mungkin menculik Kenanga. Namun setelah kita tunggu beberapa saat, tidak ada indikasi dari makhluk-makhluk tersebut untuk melakukan penculikan terhadap anak-anak. Ini dikuatkan lagi dengan tidak adanya niat atau keinginan dari makhluk-makhluk tersebut melakukan penculikan atau menyembunyikan anak-anak atau yang melintas di jam hilangnya Kenanga. Di sini telah hadir rekan kerja saya, seorang praktisi pseudoscientist, Mas Hafiz. Silakan memberikan penjelasan terkait hal ini. Terima kasih atas waktunya Mas Niko. Berdasarkan nalar yang saya sudah godok dari tadi, dari lokasi yang sudah didatangi oleh Mas Niko beserta teman-teman, dan juga keadaan sekitar yang telah dilihat atau dipaparkan oleh Mas Niko, saya simpulkan di hari pertama yang telah didatangi bahwa tidak ada indikasi tindak penculikan dilakukan oleh makhluk tak kasat mata atau biasa disebut wewe gombel. Mas Niko, apakah di lokasi sekitarnya terdapat kemungkinan ada makhluk penculik anak? Kalau untuk di lokasi sekitarnya, itu sepertinya tidak ada potensi itu. Justru yang kita temukan di sekitar area tersebut adalah jin korin dari seorang yang mati bunuh diri. Jin korin tersebut sempat ingin mencelakai rekan kami, Mr. Wright, yang kebetulan melintas di depannya. Dengan sigap saya memberikan bantuan sehingga makhluk tersebut tidak mampu menyentuh Mr. Wright.
Saya kira untuk di lokasi sekitarnya yang lain juga tidak terdapat makhluk yang Anda sebutkan tadi sebagai wewe gombel. Malah yang banyak itu sosok seperti pocong dan juga jin wanita. Begitulah Mas Hafiz yang bisa saya jelaskan. Kalau memang seperti itu penjelasannya, hipotesa yang bisa saya tarik bahwa tindak penculikan yang dilakukan oleh makhluk seperti kolong wewe tadi benar-benar tidak terjadi di lokasi tersebut, atau kejadian tersebut benar-benar tidak terjadi. Terima kasih kepada Mas Niko dan Mas Hafiz aka Mr. Hans tentang hipotesa yang diberikan. Menurut Anda bagaimana Mr. Wright tentang cerita dari klien kita Mr. D? Ya, berarti Mr. D ini halu. Kenapa bisa halu? Ya, contoh kasusnya. Anda pernah nggak makan pempek yang dijual di pinggir jalan yang di sepeda itu loh? Pernah. Misal ya, Anda makannya udah 5, tapi seingat Anda masih 2. Bah, itu mohon maaf Pak, bukan halu Pak. Itu kriminal. Perdomse Anda. Jadi kesimpulan pada kasus hari ini adalah Mr. D Halu. 100% halu. Halu kuadrat. Terima kasih buat para sobat halu yang sudah mendengarkan kami hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jika Anda mual mendengarkan kami, Tolong disarankan teman-teman Anda untuk mendengarkan dan bermuntah jamaah. ya oke, saya Right. Saya Mr. Haris. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di investigasi selanjutnya.